Shalom Bapak Ibu, pemuda-pemudi GKO yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam baku dapa. Salam tahun baru 2024 buat kita semua. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Biarlah hari baru yang Tuhan berikan kepada kami awali dengan merenungkan firman-Mu. Karena itu tuntunlah dan urapilah kami, agar apa yang kami renungkan pagi ini menjadi hikmat Allah dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi terkasih, untuk renungan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakarias, Gembala Sidang GKO Cibitung, mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, yang diambil dari Amos 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ada pertanyaan yang datang. Apa perintah Tuhan dalam ayat ini? Saudara-saudara, kalau kita baca pada ayat ini, maka perintah Tuhan itu bunyinya, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Apakah ada perintah Tuhan selanjutnya? Ada, yaitu tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Pertanyaan yang ketiga yang datang kepada kita, apa maksud dari perintah itu? Saudara-saudara, Tuhan memerintahkan perintah ini agar melalui ketaatan kepada dua perintah, yaitu benci yang jahat dan tegakkan keadilan, mungkin Tuhan dapat mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf yang saleh dan taat. Lalu apa maksud ayat ini bagi kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel bukanlah bangsa yang tidak peduli dengan hal-hal rohani. Mereka masih aktif beribadah kepada Tuhan. Mereka bahkan memiliki beberapa tempat ibadah sekaligus. Namun sayangnya, bagi mereka, mencari Tuhan itu hanya terbatas pada aktivitas ritual atau pada acara kebaktian saja. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Mereka mencari Tuhan dengan cara yang kurang tepat. Karena sesungguhnya ibadah kepada Tuhan tidak boleh dipisahkan dari ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan melalui tindakan sehari-hari. Mencari Tuhan berarti mencari yang baik. Dan yang dimaksud dengan yang baik di sini adalah lawan dari kejahatan atau berbuat jahat. Mencari Tuhan bukan membengkokkan keadilan, tetapi justru menegakkannya. Nasihat ini sangat relevan bagi bangsa Israel saat itu. Karena pada saat itu para pemimpin dan orang kaya di Israel banyak yang menekan orang lemah dan menindas orang miskin. Para penegak hukum di pintu gerbang ternyata dapat disuap dan juga dapat dikendalikan oleh orang-orang kaya. Para penegak hukum saat itu tidak peduli pada keadilan. Mereka cuman peduli pada kesejahteraan mereka. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita. Sehingga kepada orang-orang kaya dan para penegak hukum yang membengkokkan hukum, Nabi Amos mengingatkan mereka bahwa ritual kepada Tuhan, kebaktian kepada Tuhan, seharusnya disertai dengan bertindak adil atau mewujudkan keadilan sosial bagi sesama. Di dalam ayat ini Allah kembali menegaskan dimensi lain tentang arti mencari Dia. Mencari Allah berarti juga mencari yang baik dan membenci yang jahat. Membenci kejahatan berarti kita bukan hanya dipanggil untuk absen dari kejahatan atau sekedar menjauhinya, melainkan kita aktif melawannya
agar kejahatan tidak bercokol lagi di dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan umat. Bacaan kita hari ini juga menyoroti dimensi yang lebih dalam dari keberpihakan umat Allah kepada orang yang terpinggirkan, yaitu mengajak kita untuk berperan aktif mengurusi mereka-mereka yang karena ketidakadilan terbuang. Kitalah yang mesti memohon tuntunan Roh Kudus di dalam menggumuli di fase kehidupan mana saja kita mesti mencari yang baik dan menegakkan keadilan serta membenci kejahatan. Ada mungkin di antara kita yang dipanggil untuk terjun ke bidang politik, menjadi sukarelawan di LSM, atau mencurahkan waktu luang bagi pelayanan gereja secara diakonal. Ada yang menyuarakan keadilan karena ia anggota penegak hukum, dan lain sebagainya. Pada tiap panggilan kita ini, kita berhadapan dengan kejahatan, dan kita harus memeranginya berdasarkan firman dan hikmat Roh Kudus. Semua yang kita lakukan bukan semata-mata pemenuhan potensi atau pencarian kepuasan pribadi, tetapi semua itu merupakan terjemahan dari ketaatan kita pada perintah dan panggilan Allah. Karena itu, apa pelajaran yang keluarga kita dapat dari perenungan kita hari ini? Saudara, cari Tuhan bukan soal ritual atau kebaktian semata, tetapi soal tindakan aktual, tindakan nyata, dengan cara aktif menolak untuk melakukan perbuatan jahat. Lalu bagaimana cara menolak untuk berbuat jahat itu? Daud di dalam Mazmur pasal 1 mengajarkan, pertama, jangan ikuti nasihat yang salah atau jahat. Kedua, jangan ikuti contoh hidup yang salah atau jahat. Ketiga, jangan bertahan di komunitas yang salah atau jahat. Saudaraku, dengan perenungan kita hari ini, maka mulai hari ini kita dan keluarga kita, sekalipun di masa lalu mungkin pernah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi sejak hari ini dan selanjutnya, kita dengan tegas menolak perbuatan jahat itu dan berkomitmen untuk mulai melakukan hal yang baik, benar, dan adil. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Bapa di surga, ajar kami berdasarkan firman Tuhan yang kami baca hari ini, untuk kami belajar menegakkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Ampuni kami kalau masih sering kami bertindak jahat dan tidak adil. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami ya Tuhan, agar kami menjadi alat-Mu yang melakukan kebaikan, kebenaran, dan keadilan dimanapun kami berada. Ya Bapa, dalam kesempatan ini juga jamalah mereka yang sakit, hiburlah mereka yang berduka, berikan ketenangan buat mereka yang sedang tertekan, bela mereka yang teraniaya, dan Tuhan mencukupkan dan membuka jalan bagi mereka yang ada di dalam kekurangan dan kebuntuan. Berkati seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam kasih setia-Mu dan keperkasaan-Mu. Tuhan kiranya melimpahkan rahmat dan damai sejahtera-Nya buat saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan 4M kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, pemuda-pemudi sekalian. Shalom.